Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Fahrul. Di sini kita akan bahas mengenai bahasa pemrograman Python. Jadi kenapa saya memilih Python sebagai bahasa pemrograman untuk menjalankan automation test code gitu. Sebenarnya ada banyak bahasa pemrograman yang cukup umum dipakai dalam membuat automation. Contoh untuk Java sendiri itu sudah sangat mumpuni lah ya, dari mulai web automation, mobile dan ataupun API itu sangat banyak tutorialnya yang bisa teman-teman akses. Lalu ada juga Ruby yang biasanya digunakan untuk web development atau web automation juga sangat lengkap, kayak ada Cucumber, ada Capybara, ada cukup banyak opsi, dan JavaScript juga begitu. Ada cukup banyak juga referensi, bahkan frameworknya juga sangat banyak spesialnya untuk web automation gitu. Tapi di sini kita akan bahas mengenai kenapa saya memilih Python dan apa pertimbangannya. Oke, pertama dari untuk automation sendiri adalah sifatnya, karena kita sambil biasanya nih ya, tes manual dan juga tes automation dilakukan oleh orang yang sama di kantor saya. Jadi kita perlu membuat tes automation code yang cepat. Nah, setelah saya lakukan pertimbangan hal tersebut, jadi ada Java dan Python yang akan jadi pilihan saya pada waktu itu. Kita bandingkan dari beberapa hal. Nanti kita akan bahas salah satunya kelebihan dari karakternya si Python sendiri. Dan saya menemukan hasilnya kalau bahasa pemrograman Python itu lebih produktif buat development proses kita gitu kan, dari mulai cara penulisan yang lebih cepat, eksekusinya juga lebih cepat, dan itu menghemat waktu dalam membuat automation code-nya, jadi bisa mengimbangi antara testing manual dengan tes automation code. Oke, mungkin memang semakin lama semakin terbiasa ya. Java juga mungkin kalau teman-teman udah lancar akan lebih cepat, tapi buat saya dan teman-teman karena baru migrasi dari tes manual menjadi tes automation, jadi ini adalah alasannya. Oke, kita akan bahas dari karakteristik si Python sendiri. Pertama, mudah dipelajari karena penulisan code Python itu mirip kayak bahasa Inggris biasa gitu kan. Jadi nggak ada titik koma, nggak ada kurung kurawal, jadi lebih less intimidatif gitu kan. Jadi low entry point untuk yang baru mulai programming mempelajari Python itu sangat mudah gitu. Apalagi ditambah dengan support auto complete dari IDE semacam kayak PyCharm community yang gratis dan sangat lengkap gitu kan. Jadi sangat membantu sekali. Lalu juga bisa scaling projectnya, jadi dari teman-teman yang baru belajar automation code sampai nanti ketika kodenya berkembang dari mulai web automation, API automation sampai ke API mobile, ibaratnya iOS, Android, itu bisa. Jadi untuk dikembangkan kemudian hari nih, kalau kita tambahin sesuatu itu bisa aja karena library-nya cukup lengkap dan banyak gitu kan. Lalu sifatnya sebagai scripting language memudahkan kita karena dynamic typing, yang misalkan kalau Java ketika kita deklarasi sebuah variabel perlu dituliskan tipe datanya, misalkan apakah dia string ataukah dia integer. Nah, kalau di Python itu karena sifatnya dynamic, jadi sama semua, jadi lebih hemat ngetik ibaratnya, jadi lebih cepat gitu kan dalam pembuatan automation code gitu. Lalu eksekusi kodenya juga sangat ringan dan cepat. Kalau di Java saya kayak compile dulu waktunya, karena test code-nya misalkan katakan ada ratusan, jadi perlu waktu yang cukup lama untuk nge-compile dan menjalankan kodenya. Jadi kalau Python tinggal beberapa detik doang udah bisa langsung trigger ke katakanlah Appium servernya, langsung ke hit gitu kan. Lalu ini bakalan berasa banget kayak parallel test. Kalau tesnya udah banyak tuh biasanya kalau pakai resource yang besar itu sangat berasa lambatnya. Kalau Python karena ringan dan scripting language bisa langsung dieksekusi, jadi akan berasa lebih cepat gitu kan untuk parallel testnya ya. Dan alasannya yang bisa dipertimbangkan adalah kayak multi platform. Jadi kalau teman-teman ada tim yang kerja menggunakan Windows ataupun Mac ataupun Linux gitu kan, si Python ini cukup portable, jadi kodenya hampir nggak berubah kecuali memang ada beberapa operasi yang OS spesifik. Tapi kalau pakai library Python sih kurang lebih hampir
nggak ada perubahan signifikan antar OS. Jadi cukup portable. Misalkan teman-teman ngedevelopnya di aplikasi Windows tapi ngejalaninnya di server menggunakan Linux yang hampir nggak ada UI-nya, misalkan di terminal aja itu bisa nggak kodenya aman gitu kan, dari penulisannya nggak ada perubahan yang signifikan. Oke, alasan berikutnya adalah ekosistemnya. Kita bisa lihat library pendukung Python bisa buat test API, bisa pakai library request yang cukup enak dan sangat user friendly. Lalu ada web juga, kita ada support Selenium library official dan Appium, kita bisa buat automation mobile app iOS, Android gitu. Oke, nah si library ini juga jadi pertimbangan ketika memilih bahasa pemrograman untuk automation. Itu perlu juga mempertimbangkan library, karena bisa jadi ketika ada sebuah versi baru, katakanlah Selenium, kalau library-nya supportnya itu cukup lama juga sangat disayangkan. Nah si Python sendiri support library-nya cukup cepat dibandingkan dengan yang lain, katakanlah Ruby. Python itu lebih cepat dalam update-nya, misal di Appium library-nya gitu. Kalau Java mungkin memang yang pertama karena banyak sekali penggunanya, jadi kontributor juga banyak, tapi aktif development untuk library pendukung buat automation, Python itu salah satu yang cepat gitu. Lalu IDE yang gratis dan sangat powerful yang bisa kita gunakan, nah itu PyCharm yang Community Edition, itu juga sangat lengkap IDE-nya. Jadi autocomplete sangat mudah sekali, tinggal coba aja teman-teman install sendiri di PyCharm Community Edition. Atau mau yang lebih ringan, IDE-nya bisa menggunakan Visual Studio Code. Ada install mungkin plugin Python kali ya yang dibutuhkan, dan di sini udah cukup lengkap kok dan sangat enak dipakai gitu. Lalu komunitas developmentnya juga bisa dilihat, banyak sekali thread tentang Python di Stack Overflow gitu. Tutorial juga banyak di luar sana, walaupun memang lebih banyak Java, tapi Python juga nggak kalah banyak dan cukup lengkap kok. Oke, kalau udah bisa bahasa Python, sebenarnya bisa teman-teman kembangin juga ke hal-hal lain kayak web development, misalkan menggunakan si Django ataupun Flask gitu. Jadi bisa juga teman-teman buat bikin aplikasi desktop, ada namanya PyQt yang menggunakan Qt library. Terus juga game development, ternyata juga banyak yang menggunakan Python sebagai bahasa pemrogramannya. Bahkan animasi pun, kalau teman-teman tahu ada Blender, itu menggunakan Python juga. Dan umumnya Python juga digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk data engineering, data scientist, ataupun machine learning ataupun AI gitu. Jadi kalau udah bisa bahasa Python, sebenarnya ngembangin ke hal-hal lain juga cukup possible gitu ya. Oke, nah terus di video berikutnya kita akan bahas tentang dasar-dasar Python, dari mulai variabel, tipe data, operator, cara ngedebugnya gimana, conditional programming, conditional statementnya, lalu looping gitu kan, sedikit object oriented. Nah, karena sebagai seorang tester atau QA, biasanya kita nggak perlu menguasai yang cukup dalam dari bahasa pemrograman, jadi bisa sambil berjalan. Artinya kayak kita baru bisa Python yang dari mulai yang simple aja juga nggak apa-apa gitu. Jadi nanti seiring waktu, misalnya teman-teman mau belajar soal decorator gitu dalam memudahkan penulisan kode, bisa juga gitu nanti. Tapi sebagai dasar pemula gitu untuk membuat automation code, kurang lebih hal-hal seperti ini yang perlu kita pelajari gitu ya. Terus di sini ada referensi di mana sih cara belajar Python. Nah, di sini tempatnya di Goal Kicker. Jadi teman-teman tinggal go atau visit web goalkicker.com, nanti pilih Python, buku Python. Dan di sini cukup lengkap sekali tutorialnya, sangat singkat dan padat gitu kan. Kalau misalkan udah menguasai satu bahasa pemrograman, sebenarnya bahasa pemrograman lain mirip, cuman bedanya mungkin sintaksnya aja kayak gimana gitu kan. Kalau ibarat bahasa tuh mungkin beda dialek aja. Nah, di sini dibahas sangat singkat dan padat gitu kan. Jadi bisa mempelajari bahasa Python atau switching dari bahasa pemrograman lain cukup cepat gitu kan. Karena yang dibahas terkait dengan API
kayak looping di Python gimana sih, nanti ditulisin di sini, cukup lengkap kok gitu. Jadi tinggal cek aja gokicker.com. Terus tutorial instalasinya gimana nih, bisa dilihat di python.org sendiri di bagian downloads. Itu ada cukup jelas, misalkan kayak di Windows perlu setting environment variable lah, atau ada hal-hal yang perlu di notes gitu kan. Jadi tinggal install aja. Biasanya kalau untuk Mac OS ataupun Linux itu udah auto install si Python, udah terinstall secara default. Kalau Linux sudah Python versi 3, kalau Mac OS defaultnya itu Python versi 2.7 gitu. Jadi perlu diupdate di versi 3 gitu, yang lebih lengkap dan lebih keren lagi fitur-fiturnya. Oke, kurang lebih itu untuk video kali ini. Kita kedepannya akan bahas terkait dengan dasar-dasar Python. Jadi kalau teman-teman punya opini lain atau mungkin sedikit perbedaan pendapat, kita bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih atas partisipasinya dan atensinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.